Salam damai, salam cahaya. Ketemu lagi dengan saya Didi AGP. Saat ini saya ingin membahas soal caranya menaikkan kesadaran. Tapi sebelumnya juga saya perlu berbagi soal kesadaran itu sendiri, apa sih maksudnya? Maknanya apa? Apa yang dimaksud dengan kesadaran? Lalu kalau kita sudah sadar, kita memiliki kesadaran yang lebih tinggi, yang sudah naik, manfaatnya apa buat kita di kehidupan kita sehari-hari? Seperti itu. Dan barulah kita masuk membahas soal caranya bagaimana supaya kesadaran kita naik seperti itu. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita biarkan opening ID, channel ID-nya. Oke. Kesadaran itu buatku adalah sebuah kondisi di mana seseorang itu memiliki kendali penuh atau memiliki kontrol penuh terhadap apa yang dipikirkan dia di saat itu, di saat ini, gitu ya. Dia memiliki kendali penuh atas sebuah kondisi, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, bagaimana dia mengendalikan perilakunya. Termasuk juga menghadapi dengan situasional yang di luar dirinya. Jadi bagaimana cara dia mengendalikan pikiran, perasaan, dan perilakunya terhadap kejadian-kejadian di sekitarnya. Caranya merespons, caranya menghadapi seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan sebuah kesadaran. Dia hadir utuh pada situasi yang kekinian. Memiliki kendali penuh juga atas pikirannya, perasaannya, dan perilakunya. Itu yang namanya kesadaran. Lalu, manfaatnya apa? Itu adalah manfaatnya kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita rasakan, sehingga kita tidak memiliki kekecewaan atau penyesalan di kemudian hari. Jadi misalnya kayak seperti kita di sebuah kondisi berhadapan dengan seseorang dan mungkin saat itu berbeda pendapat. Pada saat kita berbeda pendapat, kita memiliki kendali penuh. Tidak sampai kita meletupkan emosi kita berlebihan, kita tidak sampai berperilaku yang membahayakan atau mengancam orang lain, atau sebaliknya kita juga bisa menghadapi saat orang lain yang melakukan kondisi ancaman terhadap kita, atau kita pun bisa mengendalikan diri kita untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau mengucapkan hal-hal yang menyebabkan orang lain terluka, baik fisiknya ataupun terluka perasaan dan jiwanya atas perbuatan kita. Juga tidak melakukan mengucapkan janji, misalnya saudara kita marah-marah, kita tidak berjanji, ataupun kita tidak melakukan hal-hal yang berkata yang tidak sepantasnya hingga di kemudian hari kita menyesal. Karena banyak sekali orang yang tanpa sadar bisa bertindak, bisa melakukan hal-hal, bisa apapun, mengancam, bahkan sampai membunuh ataupun menandatangani surat pun dalam kondisi yang tidak sadar, melakukan perjanjian yang tidak terlalu sadar. Itu juga membahayakan maksudnya kan, dalam melakukan perbuatan bisnis, tapi dalam kondisi kita sedang emosi tinggi, tidak stabil, dalam kondisi labil, tidak dalam kesadaran penuh, tidak mindfulness, akhirnya kita akan melakukan keputusan ataupun sikap-sikap dan pernyataan yang di luar kendali kita. Itu akibatnya kita akan melakukan penyesalan yang bisa jadi penyesalan seumur hidup. Dan hal-hal itulah yang menyebabkan bahwa kesadaran tinggi itu sangat bermanfaat. Seperti itu. Ya, sekarang kita memasuki caranya bagaimana untuk menaikkan kesadaran kita. Pertama adalah mengamati nafas saya. Pada saat saya merasa ada hal-hal yang ada kalanya memojokkan atau membuat saya tersudut, ada hal yang ada intimidasi dari eksternal, saya selalu pertama adalah mengamati nafas saya. Terus dalam kondisi saya senyum. Itu senyum, mengamati nafas saya, dan nafas saya perpanjang.
temponya saya perlambat, tapi saya bernafas dalam kondisi menarik lebih dalam. Buang nafas juga lebih jauh, lebih panjang. Tarik nafas lebih dalam, buang nafas lebih panjang, dengan merasakan udara masuk ke dalam hidung saya. Itu langkah step saya yang pertama ya, bahwa saat itu saya mengontrol banget nafas saya. Caranya itu. Terus kedua, saya selalu mengamati pikiran, mengusahakan mengamati pikiran saya. Paham? Jadi saat ada kejadian sesuatu yang saya coba selalu mengamati pikiran. Jadi dengan sadar saya berpikir. Nah, yang ketiga, saya selalu mengamati perasaan saya. Apakah saya tersinggung dengan pernyataan, sikap, ataupun perbedaan pendapat atau sikap orang lain berperilaku atas aksi tersebut. Reaksi saya seperti apa? Saya mengamati reaksi dari perasaan saya. Apakah saya jadi mangkel, sedih, kecewa, atau tersinggung, atau marah, atau apapun, saya amati. Saya lihat banget pikiran saya seperti apa, perasaan saya seperti apa. Lalu saya mengamati perilaku diri saya sendiri. Saya kontrol, coba untuk merasakan reaksi tubuh. Pada saat mungkin ada orang yang menyinggung, ada yang merendahkan, atau menganggap kita salah pada kita tidak salah, saya ngamati. Biasanya memang umumnya di sekitar sini ada hangat, ada rasa hangat di dada, di kepala juga, karena kita ada penolakan terhadap pernyataan, misalnya pernyataan dari lawan bicara. Itu saya amati banget. Yang keempat ya seperti itu. Dan seperti halnya untuk hal yang tidak berkaitan dengan emosi marah ataupun tersebut, bisa juga apapun yang kita lakukan, kita selalu mengamati nafas. Yang kedua, selalu mengamati pikiran, mengamati perasaan dan perilaku diri sendiri. Misalnya aja pada saat kita minum, masuknya air ke tenggorokan kita, minum air putih misalnya, rasakan aja kan. Dan kebetulan karena saya Muslim, saya minum kadang-kadang saya setiap terbukan saya ucapkan alhamdulillah. Begitu juga setiap punyahan makanan saya ucapkan syukur. Kita semua bisa mengucapkan dalam bahasa Indonesia juga kok. Puji Tuhan atau puji syukur bisa. Alhamdulillah juga bisa. Dan setiap terbukan minum itu saya rasakan banget nikmatnya masuknya air ke kerongkongan saya. Jadi benar-benar buatku itu satu bagian. Jalan juga gitu, begitu saya lagi jalan sendiri, tidak ada komunikasi dengan siapapun, setiap langkah saya isi dengan terima kasih, terus. Kadang-kadang nafasnya tarik nafas, katakanlah Allah, buang nafasku, Allah, tarik nafas, buang nafasku, seperti itu. Atau ya terima kasih Tuhan, buang nafas, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, seperti itu juga bisa. Jadi semuanya kita lakukan dengan sebuah kesadaran. Nah, yang kelima, saya sering tulis di HP, di home-nya atau di page-nya, welcome page-nya HP di desktop-nya atau komputer. Pertama adalah saya tulis saya sedang melakukan apa. Jadi pada saat buka HP langsung saya sedang melakukan apa. Titik-titik. Jadi ingat gitu juga. Terus yang B-nya adalah saat ini saya berada di titik-titik juga. Jadi saya mengingatkan bahwa kita lagi ada di ATM atau apa pas buka, tapi tahu. Jadi kita semua lakukan dengan kesadaran. Pertama adalah yang tadi, saya sedang melakukan apa. Yang kedua adalah saat ini saya sedang berada di sini, saya berada di sini, ini di mana gitu. Jadi yang kelima adalah menulis di desktop ataupun di HP ya, HP-nya HP. Seperti itu. Tadi deskripsinya saya udah dia tulis tadi ya di bawah sini. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Salam damai, salam cahaya.